Aura kepercayaan diri Gibran sudah mulai terlihat. Tapi bagi rakyat, itu adalah tanda kesombongan. Mentang-mentang bisa jalan di jalur VIP Express. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Gibran terus mendapat kritikan luar biasa. Mungkin sampai hari pemilihan nanti, Gibran akan terus diserang kritikan bertubi-tubi dari berbagai kalangan masyarakat. Rakyat biasa, politisi, akademisi, guru besar hingga tokoh besar di negeri ini ikut kecewa setelah melihat situasi politik sekarang ini. Bahkan belum lama ini, sejumlah tokoh nasional dan lintas agama berkumpul di kediaman Gusmus di Rembang, Jawa Tengah. Mereka menyambangi Gusmus untuk menyampaikan keresahan tentang dinamika politik menjelang Pilpres. Keresahan yang dimaksud adalah polemik batas usia capres-cawapres di MK dan pelanggaran etik hakim oleh Anwar Usman. Banyak yang resah dengan kondisi politik saat ini. Tapi di balik semua keresahan itu, kelompok Prabowo Gibran tidak peduli. Mereka cuma menutup telinga supaya tidak mendengar keluh kesah dari masyarakat. Karena sejatinya tujuan mereka adalah untuk berkuasa. Prabowo sendiri sudah kasih kode berulang kali bahwa dia sangat ingin berkuasa. Dia mau mengabdi pada rakyat. Dia minta izin pada rakyat untuk berkuasa. Dia ingin mensejahterakan rakyat. Dia mau melihat anak-anak Indonesia dapat makan siang dan susu gratis. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan dengan nada berapi-api supaya diberi kesempatan untuk memberi makan anak-anak Indonesia. Dia juga bilang asetnya mandek karena 20 tahun tidak berkuasa. Betapa bernafsunya Prabowo untuk menjadi seorang presiden. Gibran juga kurang lebih sama. Karakternya terlihat ketika MK meloloskan aturan yang membuat Gibran bisa maju Pilpres. Gibran langsung menangkap peluang itu dan memilih maju. Dengan nafsu politik yang sebesar itu, wajar kalau mereka tidak peduli dengan keresahan banyak orang. Mereka tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Bahkan, mereka bisa berperan sebagai pihak yang dijolimi dan merasa ditekan. Apakah kalian masih tidak percaya? Belum lama ini, Gibran melakukan konsolidasi di Lampung. Dia meminta para pendukung untuk tidak reaktif jika ada serangan fitnah. Jika ada yang nyinyir, jika ada yang fitnah, jika ada yang berstatement negatif, diamkan saja, senyumin aja. Gibran bilang, kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Ini memang jurus play victim. Mereka merasa menjadi korban serangan dari pihak-pihak yang sebenarnya kecewa dengan putusan dari MK dan manuver Gibran yang mencari kesempatan dalam celah sempit yang dibuka oleh MK. Inilah yang disebut dengan hati yang sudah tertutup, tidak mau lagi mendengarkan jeritan rakyat karena memang sudah dikuasai dan dibutakan oleh silaunya kekuasaan. Orang lain nyinyir, dibilang panik, takut kalah Pilpres. Ya iyalah, orang-orang takut kalau kelompok mereka menang Pilpres. Ketika pencalonan ada bau-bau kecurangan, maka ketika berkuasa nanti, apakah bisa jamin tidak ada kecurangan untuk mempertahankan kekuasaan? Kelompok yang bermain dengan cara yang tidak benar, pastinya tidak bisa dipercaya. Apakah kalian mau percaya dengan pemimpin yang dari awal saja sudah tidak bisa dipercaya? Kalau terbiasa mengubah aturan demi mengakomodir kepentingan, biasanya akan menuju ke arah karakter otoriter. Sebuah aturan tidak memungkinkan seseorang jadi pemimpin, tapi aturan itu malah diubah dengan cara-cara yang tidak benar. Apakah itu diperbolehkan? Gibran menggunakan istilah nyinyir dan fitnah untuk menutupi proses kacau balau yang terjadi di MK. Putusan yang membuat Anwar Usman diberhentikan adalah bukti adanya pelanggaran etik berat. Proses Gibran menjadi cawapres artinya sudah cacat sejak awal. Sebenarnya masyarakat tidak nyinyir dan takut.
Yang dikritik masyarakat adalah bau busuk nepotisme yang terlihat jelas dalam pelanggaran konstitusi. Kalau pemimpin tidak taat dan tidak patuh pada konstitusi, apakah layak dipercaya memimpin negara ini? Orang yang berpikir waras pasti akan resah dan kecewa, seperti yang dilakukan oleh 16 guru besar hukum tata negara saat melaporkan Anwar Usman. Mereka paham aturan dilangkahi dan diinjak-injak seenaknya. Akan tetapi, Gibran sangat mengecewakan. Caranya merespon isu ini sangat tidak mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dia cuma bilang, yang nyinyir pasti panik dan takut kalah. Sesempit itulah Gibran melihat fenomena kekacauan politik saat ini. Dia seolah merasa sudah benar saat mencalonkan diri menjadi cawapres. Baginya, dia tidak salah. Yang mengkritik dia justru yang salah. Ini logika yang aneh dan tidak masuk akal. Justru yang kelihatan panik dan takut kalah adalah mereka yang tega mempermainkan aturan demi kepentingan sendiri. Kalau tidak panik, bagaimana bisa MK dibuat jadi hancur seperti sekarang? Gibran belum cukup umur, tapi dipaksakan maju lewat tambahan kalimat dalam satu aturan. Justru itu yang namanya takut tidak bisa ikut pilpres. Saya melihat Gibran mulai tebal muka dan merasa paling benar. Bahkan ketika banyak survei yang menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran elektabilitasnya lebih dari 40%, narasi mereka menang satu putaran mulai menguat. Mereka mulai menyebarkan virus narasi memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Saat di acara konsolidasi di Lampung, Gibran dengan yakin mengatakan bisa menang satu putaran. Semua ini mungkin sudah diskenariokan dengan matang. Awalnya lewat survei-survei di mana elektabilitas Prabowo-Gibran meledak sampai angka 40-an%. Kemudian muncul narasi menang satu putaran supaya menggiring opini publik. Dan ketika misalnya nanti hasil pilpres tidak sesuai harapan, bisa saja mereka play victim dengan menjual narasi dijolimi atau dicurangi. Bisa saja mereka pakai alasan survei sebelumnya menang telak. Mana mungkin kalah? Ini pasti ada yang tidak beres. Dan terjadilah sengketa dan perselisihan hasil pilpres. Lalu semua itu dibawa ke MK. Dan kita berharap supaya MK bisa adil dalam memutuskan perkara itu. Dengan bapak yang masih berkuasa dan paman yang berhasil membantu meloloskan, wajar kalau Gibran yakin ada dorongan dari belakang. Kalau Gibran mencalonkan diri setelah bapaknya tidak menjabat lagi, apakah bisa? Beranikah Gibran menunggu sampai Pilpres tahun depan baru ikut maju? Sudah pasti tidak berani, makanya sekarang seolah dipaksakan maju. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? 5 tahun lagi, keburu terlambat. Aura kepercayaan diri Gibran sudah mulai terlihat. Tapi bagi rakyat, itu adalah tanda kesombongan. Mentang-mentang bisa jalan di jalur VIP Express. Ya begitulah. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.